Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian, mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga Allah, dirahmati Allah, dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama sekali, mari tak putus-putusnya kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai detik ini kita masih diberikan karunia nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa duduk bersama di rumah Allah yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir yang tidak ada lagi nabi sesudahnya, manusia yang Allah utus ke muka bumi sebagai uswah hasanah, contoh yang baik bagi kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Yang ketiga, perkenankan saya pada kesempatan ini menggantikan ayah yang tidak bisa hadir karena berangkat keluar kota. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi harapan Bapak Ibu. Tak ada rotan, akar pun jadi ya. Tidak ada ayah, anaknya jadi ya. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema yang penting ya, dalam ajaran agama kita, dan dia merupakan ibadah. Apalagi tadi sudah disampaikan oleh MC, sekarang kita ini sudah berada di akhir bulan Zulqa'dah, tanggal 30. Artinya besok ya, kita sudah masuk bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Bulan Zulhijjah ini ya, merupakan salah satu bulan yang mulia di dalam agama kita ya, yang dikenal dengan istilah bulan haram ya, bulan yang dimuliakan. Karena dalam agama kita Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kehendak untuk memuliakan waktu-waktu. Kalau dari sisi bulan yang paling mulia itu kan pertama bulan Ramadan, Sayyidus Syuhur. Nah di bawahnya adalah bulan haram, Ashhurul Hurum. Dan salah satu bulan haram itu adalah bulan Zulhijjah. Nah kita besok ya, baru akan masuk bulan Zulhijjah. Nah di bulan Zulhijjah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan ibadah-ibadah tertentu. Artinya apa? Ibadah ini ya di bulan Zulhijjah inilah dikerjakan. Apa itu? Yang pertama tentu adalah ibadah haji ya. Karena Zulhijjah bulan haji. Jadi haji itu di bulan Zulhijjah, tidak bisa di bulan lain. Bulan Muharram, bulan Safar tidak bisa. Kenapa? Allah khususkan. Karena ada sebagian pandangan yang nyeleneh ini. Karena jingok jemaah haji itu rame nian, padat nian, kredit banyak uang mati. Cak mano kalau ibadah haji ini kita buat per termin ya, dibagi per bulan. Boleh enggak Bapak Ibu? Jadi uang
tidak rame-rame, maka kecil kemungkinan untuk meninggal karena keramaian itu. Tak boleh. Kenapa? Karena Allah khususkan haji itu di bulan Zulhijjah. Kemudian ada lagi ibadah yang Allah khususkan juga di bulan Zulhijjah adalah nanti salat Idul Adha, hari raya Idul Adha. Salatnya ya di bulan Zulhijjah, itulah, tidak di bulan lain. Kemudian kagak ada puasa sunnah, ya, puasa tarbiyah. Itu juga khusus bulan Zulhijjah. Kemudian kita juga dianjurkan berbanyak takbir, tahmid, dan tahlil. Dan itu semua kalau kita lihat itu sifatnya adalah hablum minallah. Ibadah ritualnya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena agama kita ini tidak hanya mengajarkan hablum minallah, hubungan secara vertikal, tapi juga mengajarkan hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Itu juga harus baik, dan itu juga adalah ibadah. Dan di antara ibadah itu hablum minan nas, dia adalah ibadah kurban. Ibadah kurban yang merupakan salah satu ibadah penting di dalam agama kita. Kalau kita lihat ibadah kurban itu, dia termasuk adalah ibadah yang bersifat tauqifi. Tauqifi dari waqaf. Waqaf itu artinya berhenti. Apa yang berhenti? Cara pelaksanaannya sejak zaman Nabi begitulah. Itu tauqifi. Dan semua ibadah mahdoh itu tauqifi. Salat itu sudah waqaf, berhenti. Sejak zaman Nabi sampai hari kiamat seperti itulah. Salat tidak berubah, rakaatnya ya, seperti itulah, tidak berubah. Caranya ya, dari takbir sampai salam seperti itulah, tidak boleh berubah. Sama persis dengan ibadah kurban ini, dia sifatnya tauqifi. Hewan yang dikurbankan sudah ditentukan, ini hewannya, tidak boleh hewan yang lain. Waktunya juga sudah ditentukan ya, di bulan Zulhijjah dan 4 hari yang nanti akan kita bahas. Jadi ini tauqifi, termasuk ibadah tauqifi. Maka tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahi sedikit pun. Tidak ada campur tangan manusia dalam ibadah tauqifi. Dia seperti itulah ya, tidak boleh macak-macak, tidak boleh berkreasi ya. Harus dilakukan sebagaimana Nabi melakukannya. Kenapa? Karena ini ibadah khusus mahdoh. Dan ibadah kurban ini juga adalah dia syiar Islam. Nanti ada di dalam surah Al-Hajj ya, ayat 35, bahwa kurban ini dia adalah bentuk syiar agama kita. Dan kalau kita lihat sejarahnya ya, ibadah kurban ini sudah ada semenjak zaman Nabi Adam. Dan kita lihat banyak kaum muslimin yang melaksanakan ibadah kurban namun belum memahami betul ya fikihnya. Karena ibadah ini tauqifiyah tadi ada tata caranya, maka harus kita pelajari. Sehingga supaya kalau kita belajar, kita terhindar dari praktik kesalahan-kesalahan yang ada di dalamnya. Dan ini juga menjadi momentum bagi kita umat Islam ya, membangkitkan kepedulian sosial umat ya. Bayangkan dalam hari itu, hari raya ya, umat Islam menyembelih banyak sekali daging. Daging itu kan salah satu makanan yang bergizi tinggi ya. Dan ada sebagian saudara kita mungkin tidak pernah makan daging ya, selama setahun itu. Maka di hari raya tidak boleh ada yang tidak makan yang bergizi daging. Dan ini luar biasa ya, bentuk kepedulian sosial di dalam agama kita. Baik, kita mulai dengan ayat yang pertama surat Al-Hajj ayat ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَكُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ
falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak, bahimatul an'am. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya ibadah kurban itu Allah syariatkan pada setiap umat. Bahkan semenjak zaman Nabi Adam ibadah kurban itu sudah ada. Sudah ada. Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an, "Idz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar." Bagaimana Qabil dan Habil itu berkurban. Dan Allah menerima kurbannya Habil saja dan Allah tidak menerima kurbannya Qabil. Jadi berarti kurban ini sudah ada semenjak zaman Nabi Adam. Kemudian zaman Nabi setelahnya, kemudian dalam Al-Quran dikisahkan lagi zaman Nabi Ibrahim, kemudian diteruskan sampai kepada zaman kita sekarang ini. Dan ayat selanjutnya, wal budana ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fazkuru smallahi 'alaiha sawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharna lakum la'allakum tashkurun. Dan unta-unta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar agama Allah. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan laki-laki dan kaki-kaki telah terikat. Kemudian apabila telah rebah atau mati, maka makanlah sebahagiannya dan berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya atau tidak meminta-minta, dan orang yang meminta, demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Jadi di ayat ini Allah sebutkan bahwasanya ibadah kurban itu adalah bagian dari syiar agama Allah, min sya'airillah. Syiar itu kan artinya terbuka, ya. Berarti kurban itu ya disembelih dan dipersaksikan oleh orang. Dan dia terbuka, syiar, bagian dari agama Allah. Karena agama kita tadi itu tidak hanya bersifat ritual ibadah hubungan dengan Allah saja, tapi juga hablum minan nas. Dan sekalian Allah menyebutkan juga di sini ketika menyembelih itu apa? Maka sebutlah nama Allah. Bismillah. Jadi kalau nak nyembelih itu sebut dulu nama Allah supaya halal dagingnya. Dalam keadaan berdiri, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apabila telah rebah, ya, selesai dipotong, maka makanlah sebagiannya. Oleh siapa? Oleh sahibul kurban. Jadi orang yang berkurban boleh makan daging kurbannya. Berbeda dengan harta zakat. Ya. Kalau zakat itu haknya mustahik. Yang pemberi zakat, muzakin, tidak boleh ngambilnya. Berbeda dengan kurban ini, dia boleh dimakan oleh sahibul kurban. Kemudian berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya. Jadi orang yang merasa cukup atau tidak minta-minta, boleh dia mendapatkan atau memakan daging kurban juga. Tidak haram, tidak. Kemudian dibagikan juga kepada yang meminta, khususnya fakir dan miskin, itu prioritas diberikan daging kurban ini. Nah, kemudian ayat selanjutnya, ayat ke-37. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Jadi betul ibadahnya berupa menyembelih hewan, ya, kurban.
Tapi bukan yang Allah minta itu darahnya atau dagingnya. Sebagaimana orang yang melakukan mengorbankan hewan ya, wong nenggelam ke sapi ke laut ya, itu kan utuh dagingnya. Untuk yang katanya untuk penunggu laut itu, ya, dan itu syirik. Dan di ayat ini Allah mengatakan Allah tidak butuh aliran dagingnya, ya, bukan untuk Allah dagingnya dan darahnya, tapi yang Allah akan terima dari ibadah kurban ini adalah pelaksanaan ibadahnya. Kenapa? Karena Allah perintahkan, dan kalau kita menjalankan perintah Allah, dan itu adalah bentuk ketakwaan, Allah akan menerima ketakwaan dari kita yang melaksanakan kurban itu. Nah, biar lebih sistematis, saya akan mulai awali ya, dengan pengertian kurban, definisi. Jadi kurban itu apa ya? Kurban ini dia bahasa Arab. Dari asal katanya adalah bahasa Arab. Dari akar kata koruba yakrubu kurbanan. Nah, ini bahasa Arab. Artinya adalah dekat ya, atau mendekati atau hampir. Dekat, mendekati, hampir. Kalau kita sering mendengar istilah taqarrub ilallah, itu sama, dia satu akar kata ya. Taqarrub ilallah artinya mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kurban itu diambil dari tujuan ibadahnya. Kalau ibadahnya itu kan menyembelih hewan. Menyembelih hewan. Tujuannya apa? Kurbanan, mendekatkan diri kepada Allah. Dan kalau kita lihat dalam buku-buku kita fikih ya, yang berbahasa Arab, pembahasan ini sering diistilahkan dengan istilah udhiyah. Udhiyah. Dan dia adalah bentuk jamak dari kata dhahiyah. Dhahiyah itu artinya adalah hewan kurban itu sendiri. Bisa kambing, sapi, unta, itu dhahiyah namanya. Dan disebut juga dengan istilah lain yaitu nahar. Nahar sama, dia adalah hewan kurban itu sendiri. Dan ini dijelaskan oleh As-Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fikih Sunnah jilid 3. Dan sama juga dengan Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu juz 3, bahwa al-udhiyah menurut bahasa adalah nama bagi hewan yang dikurbankan atau nama bagi hewan yang disembelih pada hari-hari Idul Adha. Kemudian secara istilah ya, atau terminologi, jadi ibadah kurban itu adalah menyembelih hewan tertentu. Artinya tidak semua hewan bisa dikurbankan, tertentu saja. Dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, kemudian pada waktu yang telah ditentukan. Waktunya juga tertentu. Tidak bisa kapan saja. Saya ingin berkurban besok, lusa, tidak bisa. Tertentu ya. Atau sebutan bagi hewan yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah pada hari-hari nahar. Apa dasar hukumnya? Nah, ini penting, dalil ya. Karena dalam agama kita ibadah itu harus ada dalilnya, dasar hukumnya. Kenapa? Karena ini ibadah. Kalau ibadah di dalam agama kita itu harus ada dalilnya, dasarnya. Kalau tidak ada dalilnya, dasarnya, tidak bisa itu disebut ibadah. Harus ada dalilnya. Termasuk ibadah kurban ini. Dalilnya adalah surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Surat paling pendek di dalam Al-Quran. Kita semua mungkin sudah hafal ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, Allah Subhanahu wa taala, telah memberikan engkau Muhammad
nikmat yang banyak. Al-Kautsar, kita sering dengar mungkin bahasa Arab katsir, sama Al-Kautsar itu satu akar kata. Dalam tafsir yang lain, Al-Kautsar ini disebutkan juga sebagai haud, telaganya Nabi di surga. Nanti di surga ada telaga Nabi, nah itu namanya Al-Kautsar, nama telaga itu. Kemudian ayat keduanya, fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Nah, jadi di ayat kedua ini Allah sandingkan dua ibadah. Pertama salat, fasalli, kemudian yang kedua wanhar, dan berkurbanlah. Kalau kita perhatikan ayat ini, bentuknya itu adalah perintah. Dirikanlah, itu kan perintah. Kemudian berkurbanlah, perintah. Dalam kaidah hukum Islam, al-aslu fil amri al-wujub. Hukum asal perintah itu dia menunjukkan wajib. Jadi semua perintah di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, hukum asalnya adalah wajib. Perintah solat, hukum asalnya wajib solat. Perintah zakat, wajib zakat. Perintah berkurban menunjukkan wajibnya berkurban. Hukum asal. Kecuali ada dalil lain yang memalingkannya. Dalil yang kedua adalah surat Al-Hajj yang sudah kita bacakan di awal tadi, ya. Dan itu merupakan sekaligus dalilnya atau dasar hukum dari pelaksanaan ibadah kurban ini. Ini dalilnya, ini dasar hukumnya. Kemudian yang ketiga adalah hadis Nabi dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya salat Idul Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah selesai salat, kepada Nabi diberikan seekor kibas, kambing yang besar. Lalu beliau menyembelihnya. Nabi menyembelihnya seraya berdoa, Bismillahi wallahu akbar, Allahumma haza anni wa an man lam yudhahi min ummati. Dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar, ya Allah, ini dariku dan dari orang yang tidak berkurban dari umatku. Jadi dari hadis ini kita dapati bahwasanya Nabi Muhammad SAW juga melaksanakan kurban itu sendiri dan langsung lalu menyembelihnya. Nabi menyembelih langsung kurbannya. Nah, dari ayat-ayat dan hadis tadi, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum ibadah kurban ini menjadi dua. Pendapat yang pertama, bahwa ibadah kurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Kemudian pendapat kedua, bahwa ibadah kurban ini hukumnya sunnah muakkadah bagi yang mampu. Sunnah yang ditekankan, dianjurkan. Nabi tidak pernah meninggalkannya. Pendapat yang wajib ini itu oleh Imam Abu Hanifah, Al-Auza'i dan Malik, ya. Dalilnya apa tadi? Surah Al-Kautsar berbentuk perintah, Allah perintahkan. Selain perintah, juga ada hadis Nabi yang menyebutkan ada ancaman bagi yang tidak melaksanakan ibadah kurban ini. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, man kana lahu sa'ah, siapa yang memiliki keleluasaan, falam yudahi, dan dia tidak berkurban, fala yaqrabanna masjidana haza, maka jangan mendekati masjid kami ini. Jadi di hadis ini Nabi mengancam, kalau yang memiliki keleluasaan, sa'ah, mampu, lapang, tabungan banyak, tapi dia tidak berkurban, fala yaqrabanna masjidana hada, jangan dekati masjid
kami. Jadi ini ya, sebenarnya bentuk bahasa kiasan ya, bahwasanya ya ada ancaman bagi yang tidak melaksanakan kurban ini. Ya, kata Nabi, ya udah usah dekat-dekat ini masjid Nabi ya. Berkorban dulu baru balik lagi ke masjid Nabi. Dan adapun pendapat yang kedua yang menyebutkan kurban ini adalah hukumnya sunnah muakkadah, dia adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Dalilnya bahwa Nabi mengatakan apabila telah masuk hari ke-10 bulan Zulhijjah dan salah seorang darimu ingin berkurban, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya. Jadi di hadis ini Nabi menyebutkan yang ingin berkurban. Nah, kata ingin berkurban ini dipahami oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dia tidak menunjukkan wajib, tidak menunjukkan keharusan siapa yang ingin. Maka kalau tadi kan hukum asalnya wajib karena perintah dari Al-Quran. Di Al-Quran Allah memerintahkan. Ternyata ada dalil lain yang memalingkannya dari wajib. Maka turun dia. Karena perintah itu dua saja. Kalau tidak wajib, dia turun kepada sunnah. Sebaliknya larangan, kalau larangan hukum asalnya haram, kalau ada dalil lain yang memalingkannya turun kepada makruh. Nah, di sini Imam Syafi'i dan Imam Ahmad melihat dari dalil ini ya, Nabi tidak mewajibkan. Nabi menyebutkan siapa yang ingin. Dan Nabi sendiri pun berkurban ya. Jadi terlepas dari perbedaan wajib dan sunnah muakkadah ini, bahwasanya berkurban itu ya, dia adalah perintah Allah ya. Allah yang memerintahkan. Bagi yang mampu maka sangat dianjurkan untuk dilaksanakan ya. Kapan pelaksanaannya dan berapa kali? Sebagian orang ada yang memahami kurban ini ibadahnya wajibnya sekali baik, sama seperti akikah. Akikah itu sekali baik, tapi kurban ini dia tidak sekali baik, setiap tahun ya. Sama seperti puasa Ramadan ya, setiap Ramadan kita puasa. Zakat mal setiap tahun, kalau sudah capai haul dan nisab, setiap tahun kita keluarkan zakat, bukan sekali baik. Sama kurban ini juga dia ibadah yang berulang ya, berulang setiap tahun di bulan Zulhijjah. Nah, kemudian masuk kepada macam-macam binatang kurban. Jadi hewan apa saja yang bisa dijadikan kurban di dalam agama kita, Allah sudah jelaskan dari ayat yang sebelumnya saya bacakan tadi, surat Al-Hajj ayat ke-34, bahwa binatang atau hewan yang dikurbankan itu adalah bahimatul an'am, artinya binatang ternak. Dan ternak ini bukan semua binatang ternak bisa dikurbankan ya. Di surat Al-Hajj ayat ke-34 ya, tadi sudah saya bacakan. Jadi ada 3 jenis. Yang pertama adalah kambing, termasuk di dalamnya sejenisnya adalah domba dan biri-biri. Ini yang pertama. Dan Nabi berkorban dengan kambing ini. Nabi berkorban dengan kambing. Kemudian yang kedua adalah sapi, termasuk di dalamnya sejenisnya adalah kerbau. Kemudian yang ketiga adalah unta. Nah, hanya 3 hewan inilah yang bisa dijadikan kurban. Selain itu tidak bisa. Ustaz, saya ini tidak ada uang. Saya hanya punya ternak ayam. Saya hanya punya ayam 5 ekor. Mau kurban 1 ekor ayam. Boleh tidak Bapak Ibu? Kurban dengan ayam. Tidak boleh. Kenapa? Karena ini sudah ditentukan.
Ini syariatnya, ya. Kembali kepada awal tadi, tauqifi, ini ibadah kurban. Jadi yang disebut dengan kurban tuh hewan sembelihannya adalah kambing, sapi atau unta dan hewan sejenisnya. Di luar itu tidak bisa disebut dengan kurban. Ya. Kudo, cuman kudo tidak bisa. Kudo juga bukan termasuk hewan kurban. Inilah. Ya. Nah, selanjutnya kriteria secara fisik. Nah, ini juga penting. Jadi tidak semua kambing, sapi dan unta tadi bisa dikurbankan. Ada kriteria lainnya. Secara fisik, hewan kurbannya harus sehat. Sehat walafiat. Jadi hewan kurban yang sakit tidak layak untuk dikurban. Hewan yang sehat. Dia baik, ya, bagus, tidak cacat. Kenapa? Ya karena ini ibadah. Ibadah itu adalah melaksanakannya dengan yang terbaik. Ini ibadah, ya, kurban. Kita lihat dalam hadis sahih riwayat Muslim, Tirmizi dan Nasa'i, Rasulullah telah berkurban dengan 2 ekor kibas yang bertanduk lagi bagus. Kata Anas, saya melihat Rasulullah melakukannya sendiri, nyembelih dewek. Ya, dengan beliau meletakkan kakinya di atas rusuk kedua hewan tersebut, ya, direbahkan, Nabi injak dengan kakinya bagian rusuknya, kemudian Nabi memotongnya, menyembelihnya dengan menyebut nama Allah, Bismillahi, kemudian Allahu Akbar, bertakbir, Bismillahi, Allahu Akbar. Nah, jadi dari hadis ini kita lihat bahwasanya Nabi hewan kurbannya 2 ekor kibas tadi bertanduk lagi bagus. Ada tanduknya. Karena kambing itu di atas setahun ya dia kambingnya sudah ada. Dan kambingnya tanduknya 2. Bagus 2. Kalau 1 bagaimana juga tidak layak. Jadi tanduk kambingnya harus ada 2. Tidak bisa siko, patah siko. Kalau patah siko, maka ini bukan untuk hewan kurban. Sembelihan lain saja. Tapi untuk hewan kurban, tanduknya harus 2. Al-Aqran. Kemudian, di hadis lain kita lihat, riwayat Tirmizi dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, Rasulullah SAW melakukan kurban dengan memotong seekor kambing yang bertanduk dan jantan. Perutnya berwarna hitam, kakinya warna hitam, sekeliling matanya warna hitam, selainnya berarti apa? Putih. Nah, jadi dari hadis ini kita dapati bahwasanya Nabi melakukan kurbannya dengan kambing yang bertanduk sama. Jadi tanduknya harus 2. Kemudian jantan, jenis kelaminnya jantan. Pertanyaannya, boleh tak kurban dengan hewan kurban yang jenis kelaminnya betina? Kambing misalkan kambing betina. Boleh tak Bapak Ibu? Kalau kita lihat memang rata-rata hewan kurban di kita ini laki-laki. Jantan ya. Jantan. Kenapa ya? Karena hadis ini Nabi hewan kurbannya jantan. Tapi para ulama menyebutkan bahwasanya di sini Nabi tidak mengkhususkan hewan jantan saja. Dan di dalam hadis lain yang tidak ditemukan larangan bahwa hewan kurban itu betina. Berarti apa? Boleh hewan kurban itu jenis kelaminnya betina. Ya, karena hadis ini dia tidak mengkhususkan dan tidak ada larangan dengan jenis kelamin betina. Kalau jantan galau lagi habis, jadi boleh dengan hewan kurban yang betina. Nah, kemudian satu lagi terkait warna. Ternyata hewan kurban Nabi itu, ya, bagian perutnya hitam, kakinya hitam, matanya hitam. Dan ini juga bukan pengkhususan, ya, dan tidak menyebabkan sah tidaknya kurban. Bahwa hewan kurban Nabi betul dia mayoritas putih warnanya dan beberapa sisi hitam.
Dan ini bukan pengkhususan dan boleh dengan warna lain, ya. Tapi dengan warna yang sesuai dengan disebutkan ini juga lebih baik, ya. Warna putih. Makanya banyak yang jual kambing warna putih, tinggal Bapak Ibu. Karena ya berdasarkan hadis ini. Kita lihat lagi dari hadis riwayat Abu Daud dari Ubaid bin Fairuz. Dia mengatakan, bertanya kepada Al-Barra bin Azif tentang sifat apa saja yang menyebabkan binatang tidak boleh jadi kurban. Ia menjawab bahwa Rasulullah SAW berada di antara kami, kemudian beliau bersabda, 4 macam binatang yang tidak boleh dijadikan binatang kurban, yaitu binatang yang buta lagi jelas butanya. Berarti hewan kurban yang buta itu juga tidak boleh dijadikan untuk hewan kurban, walaupun sebelah, apalagi dua-dua, ya. Kemudian yang sakit lagi jelas sakitnya, al-marda, tidak boleh juga. Hewannya sakit, tidak boleh untuk dijadikan hewan kurban. Berarti apa? Hewan yang sehat, ya. Kemudian yang pincang lagi jelas kepincangannya, yang pincang atau patah kaki satu, apalagi puntung, jangan. Bukan untuk hewan kurban ini. Kemudian binatang yang kurus kering, tidak berlemak. Ya, kurus. Kalau kurus berarti kan dagingnya dikit, ya. Sementara tujuan hewan penyembelihan kurban itu adalah ya membagikan dagingnya. Kalau tidak ada dagingnya, ya tulang aja udah dibagikan kan. Jadi dari hadis ini kita dapati bahwa hewan yang dikurbankan itu pertama adalah al-aqran, ada tanduk lengkap 2 ekor, ya. Kemudian as-samin, gemuk badannya atau berdaging, yang kemudian al-amlah, warna putihnya lebih banyak daripada warna hitamnya. Yang tidak layak dijadikan kurban adalah al-aura, buta matanya salah satu atau keduanya. Yang kedua al-marda, sakit. Kemudian al-arja, pincang. Yang kedua al-kasir, kurus kering dan tidak bersumsum. Nah, selanjutnya adalah kriteria dari umur. Jadi tidak semua umur hewan kurban itu bisa dilakukan, ya. Umur sebulan, 2 bulan, 3 bulan tidak bisa, ada batasannya. Untuk unta dia harus sudah berumur 5 tahun baru boleh dijadikan hewan kurban. Sapi dia harus telah mencapai umur 2 tahun. 2 tahun. Musinnah, ya, bahasa Arabnya. Kemudian untuk kambing dia boleh 1 tahun. Nah, jadi hewan kurban itu dia harus berumur ini, harus sudah sampai umurnya. Jadi tidak semua umur, ya. Walaupun ya, sapi, kambing ini dia tidak punya akta lahir, ya. Tidak tahu berapa umurnya ini. Tukang sapi tahu itu, tenang baik Bapak Ibu. Tapi biasanya katanya tandanya giginya sudah tanggal, ya, sudah lepas. Jadi ini adalah umur yang harus dipenuhi bagi hewan kurban. Kemudian dari kriteria jenis kelamin, tadi sudah saya sampaikan, boleh jantan, boleh betina. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang mengkhususkan salah satu jenis. Hadis tadi itu tidak mengkhususkan, ya, bahwa hanya menyebutkan saja Nabi berkurbannya dengan kambing yang jantan. Nah, selanjutnya jumlah hewan kurban, seorang telah dianggap cukup berkurban untuk seekor kambing. Satu orang kalau nak kurban kambing, sekor kambing, ya. Jangan dibagi lagi berdua, 3, tidak. Satu orang satu kurban, dan satu orang ini dia tidak hanya individu dia, tidak. Dia boleh atas nama keluarga. Jadi ibadah kurban ini adalah ibadah keluarga. Ibadah keluarga, bukan ibadah individu seorang saja, ya. Jadi kalau seorang bapak nak kurban, ya, itu atas nama dia dan keluarganya, anaknya, istrinya, anaknya yang masih hidup, ya. Kemudian ya kita lihat dalilnya bahwasanya ya Nabi berkurban dengan seekor kambing, ya, dalil hadis tadi. Kemudian
adapun unta dan sapi mencukupi untuk 7 orang. Dalilnya hadis sahih riwayat Muslim, Abu Dawud dan Ahmad. Jabir bin Abdullah berkata, kami menyembelih hewan kurban bersama Rasulullah di Hudaybiyah, seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Walaupun untuk unta ini sebenarnya ada dalil lain yang menyebutkan boleh untuk 10 orang unta ya. Nah, adapun waktunya sejak selesai sholat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah sampai terbenam matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Jadi 4 hari. Tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Bukan Muharram, bukan Safar, Rabiul Awal, apalagi Januari, Februari, bukan. Zulhijjah. Dan dimulai sejak setelah selesai sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha dulu, baru menyembelih hewan kurban. Tapi kalau disembelih sebelum sholat Idul Adha, itu bukan termasuk kurban. Itu hanya sembelihan biasa. Kenapa? Karena ada waktunya. Ini ibadah dan sifatnya tauqifi. Dan syariatnya adalah disembelih setelah selesai salat Idul Adha sampai hari tasyrik, hari ke-13 ya, sampai terbenam matahari di hari ke-13 itu. Ini dalilnya. Kemudian surah Al-Hajj ayat 28 ya. Kemudian dari hadis juga riwayat Ahmad, Jubair bin Mut'im dari Nabi bersabda, semua hari tasyrik adalah waktu penyembelihan. Kalau setelah Idul Adha sholat, mungkin hewan kurbannya banyak. Biasanya kalau atas nama kelompok ya, misalkan satu sekolah kurbannya banyak, ada sampai 15-20. Hari pertama mungkin bisa dicicil separuh, dan sisanya boleh di hari kedua, atau nak di hari kedua boleh. Jadi waktunya 4 hari, luas. Nah, kemudian yang menyembelih, siapa sebenarnya yang harus menyembelih? Diutamakan, afdolnya adalah sahibul Quran, sahibul kurban langsung. Jadi orang yang berkurban itu afdolnya dia sendiri yang langsung menyembelih. Kenapa? Karena Nabi menyembelih sendiri hewan kurbannya. Kalau mampu ya, bisa tahu tekniknya, tahu tempatnya, ada alatnya dan berani, sahibul Quran lebih utama, afdal. Namun kalau sahibul kurban ini tidak bisa, tidak berhalangan, maka boleh diwakilkan kepada orang lain ya, atau kepada panitia, boleh diwakilkan. Nah, sekarang tata cara menyembelihnya. Yang pertama harus menggunakan alat yang tajam, dalam hal ini pisau ya. Harus diasah dulu. Ada hadis Nabi yang menyebutkan, iza zabahtum fa ahsinuz zibha, kalau kamu nyembelih, sembelihlah dengan ihsan. Ihsan itu baik. Kemudian Nabi lanjutkan, wal yuhidda syafratahu, ditajamkan pisaunya. Jadi harus tajam. Kenapa? Karena pisau yang tajam itu nyembelihnya cepat, tidak terasa. Bukan tidak terasa, sakitnya sebentar. Karena ada penelitian ini membandingkan teori penyembelihan secara hukum Islam, secara syariat Islam, dengan penyembelihan ala barat ya, dengan metode pemingsanan, stunning. Jadi sebelum disembelih dipingsan ke dulu sapinya, apa diketok kepalanya, bagian otak ini dia pingsan dulu atau disetrum dulu ya. Jadi pingsan baru disembelih. Itu mereka. Dalam agama kita tidak boleh dipingsankan dulu, tidak boleh di setrum dulu. Itu tadi kondisinya harus sehat, sadar. Nah, diteliti ternyata hewan yang disembelih dengan metode syariat Islam ya, sehat macam dengan pisau yang tajam, itu darah yang keluar banyak. Kenapa? Karena badannya sehat ya. Otot-otot dagingnya kuat sehingga
pompa jantungnya kuat, jadi mengeluarkan darahnya banyak. Jadi karena banyak darahnya, maka kualitas dagingnya itu bagus, ya. Lebih bagus daripada yang metode pemingsanan tadi. Kenapa? Karena sapinya sudah tidak fit lagi, sudah tidak sehat nian, tenaganya, otot-ototnya tadi lemah, jantungnya juga, sehingga memompa darahnya lebih lambat daripada yang tidak dipingsankan tadi. Karena lambat, darah yang keluar dari jantung tadi juga sedikit, tidak lebih banyak dari yang disembelih dengan pisau yang tajam tadi. Maka karena darah yang tidak keluar banyak, itu kan berarti darahnya masih di daging, dan itu mengakibatkan kualitas dagingnya tidak lebih baik, tidak lebih bagus daripada yang disembelih dengan pisau yang tajam. Satu lagi, dengan pisau yang tajam tadi justru rasa sakitnya sebentar dibandingkan pemingsanan tadi. Sakitnya lebih lama, ya. Ditransfer ke otak setelah dipotong tadi, bahwa ini sakit. Ya. Dan kalau dengan pisau yang tajam, sakitnya di awal ketika pertama. Jadi bahkan itu diteliti sampai rasa sakitnya itu di awal-awal saja, dan itu sebentar. Hanya beberapa detik saja, hitungan detik. Sehingga saya tidak sampai 10 detik. Setelah itu hewan itu tidak merasakan sakit lagi. Karena mungkin yang sakit itu ya bagian, kalau kita ini kan kulit ya, atau daging. Setelah itu tidak sakit karena dia sudah innalillah, ya, sudah ini. Jadi itu hikmahnya bahwa harus dengan alat yang tajam. Yang kedua, harus dihadapkan ke arah kiblat. Kalau kita kiblat sini, maka yang kurban tadi, ya, kepala di sini, kaki sini, sebelah dihadapkan ke kiblat. Sebagaimana Nabi menghadapkan hewan kurbannya ke arah kiblat. Ya. Boleh bagian leher disembelih, kepala boleh berada di sebelah utara maupun selatan. Ya. Boleh kepala di sini atau di sini, yang penting arahnya ke arah kiblat. Kalau yang nyembelah kanan biasanya kita kepalanya di kiri, agak lebih mudah posisi nyembelihnya. Kemudian setelah dihadapkan ke kiblat, berdoa. Sebelum disembelih doa dulu. Allahumma inni wajjahtu wajhiyal ladzi fatara samawati wal ard. Kemudian menyebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, ya. Kemudian disebutkan, ya Allah, kurban ini darimu, untukmu, dan dari siapa? Sebutkan nama pengurbannya, dan dari misalkan fulan dan keluarga. Sebutkan, sertakan keluarganya, bukan hanya individu saja, ya. Nah, kemudian hewan kurbannya disembelih. Setelah berdoa, disembelih dengan memutuskan atau memotong yang pertama hulqum, tenggorokan, saluran pernapasan. Yang kedua mari, kerongkongan, saluran makanan dan minuman. Yang ketiga wadajan, sepasang saluran darah. Nah, ini gambarnya. Jadi ketika menyembelih ke tiga tadi atau keempatnya harus terpotong semua. Yang pertama hulqum, saluran pernapasan ini, di sini warnanya coklat, ya. Yang kedua saluran makanan, kerongkong, ya. Yang pertama tenggorokan, kerongkong. Yang kedua wadajan, dua urat darah, ya. Satu darah yang mengalir dari jantung ke seluruh badan, yang satunya dari seluruh badan ke jantung. Nah, ini harus terpotong. Tapi biasanya kalau dipotong agak lebar, ya terjingok itu. Dia harus terpotong yang 4 ini. Ya. Selanjutnya pembagian. Dari Al-Quran dan hadis, ya, kita dapati bahwa pembagian atau distribusi ini juga sudah dijelaskan, ya. Dalam Al-Quran tadi surah Al-Hajj ayat 28 maupun 36, dan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim,
Sesungguhnya Ali mengabarkan bahwa Nabi telah merintahkan agar membantu pelaksanaan kurban unta beliau dan membagikan seluruh bagian unta tersebut, baik daging, kulit maupun perlengkapannya. Beliau juga melarang memberikan bagian apapun dari hewan kurban sebagai upah jagal. Nah, di hadis ini kita dapati bahwa yang dibagikan itu seluruh yang punya hewan itu. Kepalanya, dagingnya, tulangnya, kulitnya itu dibagikan semua. Tidak boleh dijual. Dibagikan. Tidak boleh jual. Boleh dijual kalau mungkin tidak bisa dimanfaatkan oleh yang menerima. Boleh dijual tapi uangnya tetap dibagikan kepada orang fakir itu. Atau boleh diganti daging. Uangnya dibelikan lagi dibagikan. Atau uang itulah kalau mungkin sulit, uang itulah dibagikan. Yang jelas seluruh milik hewan itu dibagikan, termasuk perlengkapannya di sini. Kalau unta kan biasanya ada tempat duduknya itu, nah itu juga dibagikan. Dibagikan. Yang boleh atau distribusi tadi pembagiannya, yang pertama sahibul kurban. Jadi orang yang berkurban dia boleh makan dagingnya. Ya. Kemudian, dan itu berbeda dengan zakat tadi ya. Saya sampaikan zakat itu untuk orang lain semua, mustahik. Yang muzaki tidak boleh mengambil harta zakatnya sedikit pun, karena itu sudah hak. Tapi kalau daging kurban, sahibul kurban, pengurbannya boleh menikmati. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang sengsara lagi fakir. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak meminta-minta, al-qani di ayat tadi kan. Orang yang nak minta boleh kita kasih. Kemudian orang yang minta juga dikasih, al-mu'tar. Kemudian yang keempat, orang miskin. Hal yang boleh dilakukan oleh sahibul kurban, yang pertama adalah memanfaatkan kulit hewan kurban. Kalau sahibul kurban nak memanfaatkan kulitnya boleh, tapi bukan dalam bentuk dijual. Tidak boleh. Ya. Kalau dijual tidak boleh. Tapi kalau dimanfaatkan, misalnya kalau nanti dibuat jenge atau apa ya, boleh. Ya. Sebagai itu tadi, dia boleh menerima apa yang ada di hewan kurban, tapi tidak boleh dijual. Kemudian memberikan daging kurban kepada orang yang berkecukupan, menyedekahkan kepada fakir miskin, membagikan seluruh bagian kurban, daging, kulit, perlengkapannya, serta memakan sebagian daging kurbannya. Adapun yang tidak boleh dilakukan oleh sahibul kurban adalah menjual bagian dari hewan kurban, baik daging, kulit maupun bagian lainnya. Tidak boleh dijual. Ya. Dia sahibul kurban dapat daging kemudian dijual, tidak boleh. Bukan untuk dijual. Kemudian memberikan bagian dari hewan kurban sebagai upah penyembelihan, namun jagal boleh diberi sebagai bagian dari penerima daging kurban. Dan tidak boleh juga sahibul kurban itu daging kurbannya dikasih kepada tukang jagal tadi sebagai upah. Itu tidak boleh. Kalau upah dari yang lain, bukan dari kurban itu sendiri. Tidak boleh dari daging kurban. Tapi kalau nak ngasihnya sebagai bagian dari penerima hewan daging kurban boleh. Tapi sebagai upah dia mengerjakan hewan kurban ini tidak boleh. Ini dalilnya. Cukup banyak, saya persingkat. Ini penerima kurban. Nah, hal yang boleh dilakukan ini sudah tadi. Nah, satu lagi terakhir ini ya. Bahwa bagi sahibul kurban, pengurban itu dianjurkan untuk tidak memotong kuku dan rambut setelah masuk Satul Hijjah. Tadi sudah disampaikan oleh MC di awal. Ini ada dalilnya, hadis sahih riwayat Muslim. Dari Ummu Salamah, ya, ini istri Nabi. Kalau istri Nabi berarti A1 ya, orang terdekat Nabi. Jadi Ummu Salamah, Ummul Mukminin mengatakan, Rasulullah bersabda, apabila kamu telah melihat hilal Zulhijjah,
dan di antara kamu akan berkurban, maka hendaklah dia menahan dari memotong kuku dan rambutnya. Jadi tidak dipotong dulu kuku dan rambutnya. Kalau yang sudah niat berkurban, kalau masuk 1 Zulhijjah, besok 1 Zulhijjah ini, ditahan potong kukunya. Ya, sebelum Zulhijjah, kalau mau motong-motong, potonglah. Tapi sudah masuk Zulhijjah, ditahan dulu kukunya, rambutnya. Tapi para ulama meluaskan rambut ini sebenarnya rambut apa saja, ya, termasuk kumis atau jenggot, ya, termasuk juga tidak buruk. Nah, mungkin sebagian kita banyak bertanya, apa dia hikmahnya sebenarnya, ya? Kalau dilihat secara langsung, mungkin ya tidak ada hubungan secara langsung potong kuku atau rambut dengan ibadah kurban. Tapi apa hikmahnya? Kalau kita cari, ya, lihat ternyata memang tidak ada dalil khusus, ya, di Al-Quran atau As-Sunnah yang menjelaskan bahwa potong kuku dan potong rambut ini hikmahnya begini. Memang tidak ada kita dapati hikmahnya secara khusus, ya. Hanya saja ada beberapa pendapat ulama, ya, yang kita dapati. Yang pertama bahwa ini adalah perintah. Pertama, kalau kita lihat ini perintah, ini bukan perintah, maksud larangan. Ya, di hadis ini kita lihat falyumsik, maka tahanlah. Ini larangan. Kalau kembali kaidah hukum Islam tadi, hukum asal larangan itu adalah haram. Kecuali ada dalil lain yang memalingkannya dari haram menjadi makruh. Nah, ini adalah larangan Nabi melarang. Maka sebagai seorang muslim mukmin beriman terhadap perintah dan larangan, ya, itu sami'na wa ta'na. Itu sudah menjadi keyakinan kita. Nabi perintahkan ini, kita lakukan. Karena dasarnya perintah dan larangan itu kita lakukan atau kita tinggalkan bukan karena hikmahnya, tapi karena perintah itu sendiri dan karena larangan itu sendiri kita tidak melakukannya. Sami'na wa ta'na. Kemudian yang kedua, para ulama melihat ini bahwa ya ini disamakan, ya, dicocokkan dengan orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, ya. Orang yang memakai ihram sedang haji sekarang itu, ya, yang melaksanakan ibadah haji, dia juga tidak memotong kuku dan rambutnya, ya, dan rambutnya. Jadi dicocokkan dengan orang yang melaksanakan ibadah haji. Di sana haji, di sini kita berkurban, ya. Dan wallahu alam, ya, yang jelas ini ada dalilnya dan itu sahih, kita terima dan kita imani. Dan satu lagi, ya, kita bagi yang berkurban dianjurkan untuk menyembelih sendiri, tadi sudah saya sampaikan, kemudian menyaksikannya, ya. Sebagaimana Nabi mengatakan kepada Fatimah anaknya, wahai Fatimah, berdirilah ke kurbanmu dan saksikanlah, fashhadiha. Itu perintah Nabi. Demikian saya rasa sudah jam 9 lewat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.